Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Dimas dari Putra dalam pembelajaran dasar-dasar AutoCAD. Di sini kita akan menggambar lagi bentuk dua dimensi dari sebuah gambar tiga dimensi yang dimana memerlukan sudut pandang dalam menggambarnya. Di sini saya ada dua gambar tiga dimensi yang akan kita ubah menjadi dua dimensi. Yang pertama kita akan fokus dulu ke gambar yang ini, gambar pertama. Di sini ada sebuah benda ya, teman-teman, dengan ukurannya dan juga berbagai keterangannya. Nah, di sini kita akan menggambar dari sudut pandang depan, sudut pandang atas, dan juga sudut pandang samping sebelah sini. Yang pertama kita akan membuat sudut pandang depannya ya, teman-teman. Langsung kita buka saja AutoCAD-nya. Nah, langkah pertamanya seperti biasa, pasti kita akan membuat sebuah line atau garis. Oke, dengan panjang sesuai keterangan pada gambar ya. Panjang 100, tinggi 60. Oke, setelah itu langkah yang kedua adalah kita akan membuat line lagi, garis bantu untuk membuat lingkaran ke bawah 8 dan ke atas 30. Kita buat juga di bawahnya ya, sama teman-teman. Cari midpointnya dulu ya, atau titik tengahnya dari sebuah garis yang kita pilih. Ke atas 8, ke bawahnya 30. Oke, langsung kita buat dengan menggunakan center atau radius. Pilih titik ini ya teman-teman. Oke, jari-jarinya 30 juga sama, 30. Oke, kita akan trim selanjutnya bagian-bagian yang tidak perlu. Oke. Oke, setelah itu kita akan membuat garis bantu sebelah sini, yaitu sepanjang 50 tambah 20, yaitu sebesar 70. Ke sini 70 ya teman-teman. Dan lanjut lagi tambah 15. Oke. Kita akan membuat lingkaran lagi dengan menggunakan diameter. Sorry, dengan menggunakan 20. Yap, dengan menggunakan sebuah jari-jari atau diameter, yaitu sebesar 20, 15, ya sekitar 10 ya teman-teman. Menggunakan diameter, kita pilih titik ini, itu sebesar 10. Oke, setelah itu kita buat lagi di sebelahnya. Kita enter 10. Sorry, salah. Oke, habis itu kita buat garis bantu untuk di trim ya. Oke, kita akan trim bagian yang tidak perlunya. Setelah itu kita akan sambung dengan menggunakan sebuah garis. Sebuah
garis lagi teman-teman. Oke, setelah itu kita akan mirror. Kita pilih objeknya, kita enter, kita cari midpointnya. Midpoint 150. Salah ya teman-teman. Kita hapus dulu garisnya. Kita buat lagi sebuah garis, cari midpointnya, baru kita pilih lagi. Kita cari midpoint. Oke, kita hapus bagian yang nggak perlunya. Setelah itu kita akan membuat ketebalannya, yaitu di keterangan itu sebesar 5 mm. Oke, wah sudah seperti itu. Maka selanjutnya adalah setelah kita yaitu sudut pandang dari sebelah sini. Dari sudut sebelah sini ya teman-teman, dari pandangan sebelah sini. Nah, langkah awalnya seperti biasa. Kita akan membuat sebuah garis. Kita akan mulai garis dari sebelah sini dengan tingginya 60, lebarnya sebesar 50, ke atasnya 60. Oke. Nah, setelah jadi seperti ini kita akan membuat lingkaran ya teman-teman. Kita buat dulu garis bantunya. Kita cari midpoint. Midpoint sebesar 30. Kita buat garis 30. Lalu kita membuat circle atau lingkaran dengan diameter 20. Oke, dan kita akan membuat sebuah lingkaran lagi dengan menggunakan jari-jari sebesar 30. Oke, dan kita akan menghapus bagian yang tidak perlu. Salah teman-teman. Kita trim ulang. Ini adalah bagian yang akan kita hapus. Jadi seperti ini. Selanjutnya adalah kita akan membuat sebuah lingkaran kembali dengan menggunakan diameter dengan patokan titiknya sebelah sini besar 40. Oke, setelah jadi kita akan membuatnya kembali sebuah circle atau lingkaran dengan diameter 5,6 di sebelah sini teman-teman, di kuadran 5,6. Oke, setelah itu kita pilih lingkarannya, kita akan array dengan polar array. Kita pilih titik tengahnya. Oke, habis itu kita pilih jumlahnya. Dari sini jumlahnya 4 teman-teman. Kita enter. Oke,
Setelah itu kita akan merotate. Kita pilih home, rotate sebesar, kita pilih titik tengahnya dulu, besar 45 derajat. Oke, kita akan trim kembali bagian yang tidak perlunya. Oke, setelah jadi seperti ini, selanjutnya kita akan membuat sebuah garis lagi, pastinya tentu sebuah line. Kita mulai dari titik sebelah sini dengan panjang sebesar 25, ke sampingnya sebesar 30. Oke, kita pencet line lagi, kita buat garis lagi, dimulai dari titik ini ke bawahnya sebesar 25, ke sampingnya sebesar 30, dan kita akan menyatukannya dengan garisnya. Oke, setelah itu kita akan membuat sebuah lingkaran kembali dengan menggunakan diameter sebesar 10. Oke, kita akan kembali mentrim atau memotong bagian yang tidak perlu. Oke, setelah jadi, kita selanjutnya akan membuat sebuah garis lagi. Yang ini garis bantu sebelah sini, yaitu sebesar 10 ke arah kanan dan juga 10 ke bawah dan 20 ke kiri. Sama dengan yang bawah juga, dimulai dari titik ini 10 ke kanan, ke atas 10, dan ke kanan sebesar 20. Kita akan lanjut membuat lingkaran menggunakan diameter, yaitu sebesar 6,3. Titik ini sama ya teman-teman, ini ukurannya sama. Oke, kita akan menghapus bagian yang tidak perlu seperti biasa, supaya lebih memudahkan untuk melihat mana bagian gambar, mana bagian garis bantu yang kita buat. Oke. Oke, setelah jadi, kita akan memasangkan sebuah garis penghubung. Oke, itu dari sini teman-teman. Nah, dari nearest sini, sebelah sini, kita tarik garis lagi ke sebelah sini, nearest kembali. Oke, lagi dari sebelah sini. Oke, setelah itu kita akan mirror. Kita pilih objeknya, kita enter. Setelah kita pilih objeknya, kita pencet enter, kita pilih midpoint,
Oke, untuk sebelah sininya kita lanjut dengan memilih yang ini. Yap. Oh, nah, selanjutnya tinggal kita mirror. Kita enter, kita pilih midpointnya. No, oke. Sudah jadi ya teman-teman untuk sudut pandangnya. Kenapa di sini gambar seperti ini? Karena di sini kita langsung gambar dua bagian sekaligus dari sudut pandang. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi ada yang sebelah kanan dan juga ada yang bagian sebelah kiri. Dan untuk menandakannya, saya akan membuat garis putus-putus dengan mengidentifikasikan bahwa sebenarnya benda itu atau garis tersebut itu tidak terlihat ya teman-teman. Kita akan pilih dulu yang ini. Kita pilih garisnya di sini. Kita pilih outer. Kita akan pilih dash. Nah, ini dia. Pencet OK. Kita pencet OK. Nah, kita akan pencet yang ini. Kita ubah jadi dash. Oke. Setelah itu kita akan menambahkan lain lagi teman-teman. Salah teman-teman. Tapi ada garis yang putus-putus dulu. Oke. Oke. Jadi garisnya itu dia tidak itu putus-putus ya teman-teman. Nah, di sini kita akan trim untuk merapikannya. Oke. Garis ini juga tidak terlihat teman-teman sebenarnya. Akan hapus, kita akan hapus, akan hapus. Kita buat lain kembali. Oke, jadi begitu ya teman-teman. Nah, setelah itu kita akan membuat sebuah patokan lagi dari sini. Nah, tepatnya dari sini. Midpoint ini tarik sini. Kita akan buat garis ke samping sebesar 5 karena tebal bendanya 5. Oke. Begitu juga dengan ini. Set dengan 5.
Sama untuk yang bawah juga 5, 8. Sorry, salah teman-teman. Poin ya teman-teman. 5. Oke. Setelah itu yang ini juga akan kita jadikan garis putus-putus karena bolongannya tidak terlihat ya. Oke, sudah teman-teman. Jadi bangunan yang sebelah kiri seperti bagian ini itu garisnya putus-putus karena ketutupan oleh bangunan yang sebelah sini. Yang bangunan yang beneran sini. Seperti itu teman-teman. Dan ini juga sama. Oke, selanjutnya kita akan membuat pandangan atasnya teman-teman. Kita pasti akan mulai dengan sebuah line. Oke. Kita akan membuat panjangnya itu sebesar 50. Ke sampingnya itu sebesar 110. Karena sudah sama tebal ya. Ke bawahnya 60. Ke sampingnya 5. Ke atasnya 55. Ke sampingnya itu 100. Ke bawahnya itu 45. Dan kita satukan. Nah, setelah jadi seperti ini, kita akan membuat patokan-patokan seperti di tebal yang sebelah sini ya. Itu dengan cara kita pilih bangunan yang ini, kita klik kanan, kita copy selection, kita pilih titiknya, titik tengahnya. Oke, setelah itu kita akan meluruskannya ya teman-teman, dengan kembali memencet ini dan kita ketik move, enter. Kita akan jadikan ini sebagai patokannya dengan titik ini. Oke, ini sudah dijamin lurus ya. Kalau teman-teman nggak percaya, nah, kita akan lurus. Kita hapus garisnya. Selanjutnya kita akan membuat garis kembali ya teman-teman. Kita buat line sini. Lagi. Kita buat lagi. Oke. Selanjutnya kita akan mirror supaya lebih cepat karena bentuk sebelah kanannya sama ya. Kita enter, kita pilih midpointnya. Oke, jadi ya teman-teman. Itu kita buat garis lagi untuk yang ini. Oke. Kita zoom supaya mempermudah. Dan di sini ada yang salah teman-teman. Saya lupa ganti garis. Kita ubah dulu garisnya. Ini jadi garis yang tidak putus-putus.
belok. Oke, setelah itu kita akan buat garis kembali teman-teman. Dari sebelah sini neres kita akan buat di sini. Oke, lagi sebelah sini. Ini ya neres, tarik garis. Oke, lagi teman-teman lingkaran yang ini, karena kan yang lingkaran yang saya pilih ini itu dia lingkaran yang ada di bangunan sebelah kanan, dan ini sisi sebelah kanan. Oke, selanjutnya kita akan mirror karena bawahnya sama, setrot setrot setrot. Kita enter, kita pilih midpointnya. Oke, nah untuk yang objek di sebelah kiri, sebelum kita membuat garis-garis seperti ini, dia akan beda garisnya dengan yang seperti ini. Karena apa? Dia ini kepanjang ke bawahnya itu tetap sama kayak yang sebelah kanan, yaitu sebesar 60, tapi untuk lebarnya, lebarnya itu jadi panjang ke bawah itu tetap 60 sama, tapi lebarnya itu dia sebesar 50 teman-teman. Yang ini normal, ke bawah 60, lebar juga 60. Jadi yang ini, bangunan yang ini harus kita rotate, betul. Sebesar 45 derajat. Kita tulis aja, ketik langsung enter. Salah, salah. Bukan 45 derajat tapi 90 derajat. Kita rotate. Oke, kita pilih, kita enter, pilih titik tengahnya sebesar 90. Oke. Setelah itu kita buat lagi ya teman-teman. Nah, ini lingkaran yang kedua. Oke, kita buat lagi. Oke, lagi teman-teman. Kita buat yang ini. Jadi untuk kita buat garis seperti ini tuh fungsinya itu buat apa? Menandakan bahwa di situ tuh ada lubangnya gitu, dia berbentuk lingkaran kayak gitu teman-teman. Oke, udah selesai ya teman-teman. Yang ini bisa kita hapus. Oke, kita top biar enak, biar lihat lebih enak. Nah, sebelum itu terakhir kita akan memfillet bagian yang akan di fillet. Oke, kita pencet fillet, habis itu kita ketik R, kita enter. Nah, di sini keterangannya filletnya itu sebesar 5 ya teman-teman. Kita tulis 5, kita enter, dan kita akan pilih bagian filletannya. Oke, kita enter lagi, pilih bangunannya, enter lagi, enter lagi, enter lagi. Udah cukup. Terus kita akan trim atau memotong bagian yang tidak rapi seperti ini.
Oke teman-teman, ini untuk gambar yang pertama ya teman-teman. Nah, bisa dilihat kalau di sini itu ada garis putus-putusnya menandakan bahwa ada bangunan di situ tapi tidak terlihat dari sisi atau sudut pandang kita teman-teman. Kita trim dulu karena garis ini nggak ada. Oke, selanjutnya, nah kan bisa dilihat ya teman-teman. Oke, gambar yang pertama sudah selesai ya teman-teman. Untuk gambar yang ini, kita akan membuat gambar yang kedua selanjutnya. Oke, kita akan membuat gambar yang kedua ya teman-teman. Setelah kita bisa membuat gambar yang pertama, kita akan membuat gambar yang kedua dengan keterangan-keterangan seperti berikut. Nah, yang pertama itu kita akan membuat sudut pandang dari sebelah sini, lalu sudut sebelah sini, dan untuk selanjutnya adalah sisi atau sudut pandang atas. Langsung saja kita mulai dengan menggambar sudut pandang sebelah sini ya teman-teman, dengan panjang 120 dan juga tinggi 25. Kita mulai dari sebuah garis. Oke. Panjangnya 120. Lalu tingginya sebesar 25. Oke. Setelah itu kita akan menggambar. Ya, kita akan menggambar sebesar 45 ke arah kanan. Dari sini ya teman-teman. 45. Dan ke atasnya itu, untuk ke atasnya itu sebesar 68 dikurang 25 dikurang jari-jari 23 atau setengah dari 23. 68 dikurang 25 dikurang 11,5 itu sebesar 31,5. Oke, jadi ininya sebesar, ke atasnya sudah sebesar 31,5. 31,5. Ke panjang sebelah kanannya 10 dan ke bawahnya kita pasang seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat bagian lingkarannya ya teman-teman. Sebesar berapa? Sebesar 23 diameternya ya teman-teman. Kita buat garis bantu dulu di midpoint sebelah sini, midpoint sebelah sini, tarik ke sini sebesar 68. Oke, setelah jadi kita akan membuat sebuah lingkaran dengan besar yang pertama 15 dan yang kedua lingkarannya 23. Oke, setelah itu kita akan membuat bagian ini nih dengan keterangan 5 kali 2,5 kali sheet ya teman-teman. Itu dengan cara kita buat garis terlebih dahulu, ke kanannya sebesar 2,5, ke atasnya kita arahin ke sini, lihat ke sampingnya 5, ke atasnya 2,5, ke sebelah kanannya 5, dan kesininya kita sambungin aja. Oke, setelah jadi kita akan mentrim atau menghapus bagian yang tidak perlu. Oke, setelah jadi kita akan menghapus
sisi ini, juga sisi ini. Kita buat line. Kita trim. Oke. Dan di sini kita akan membuat garis putus-putus, teman-teman. Kenapa garis putus-putus? Oke, nanti saya akan kasih tahu. Kita pilih yang dash. Nah, kita pilih yang ini. Kita pencet OK. Oke, setelah itu kita akan membuat garis putus-putusnya dari sini ke atas sebesar 12 dan masuk kita. Oke, setelah itu kenapa seperti itu? Karena di sisi sini ada sebuah potongan dengan tinggi 12 dan dia lurus terus kita sampai ujung. Nah, jadi kita ada garis putus-putusnya. Nah, setelah itu untuk sudut pandang yang sebelah awal atau sudut pandang pertama ini kita masih kurang sebuah garis tentunya. L kita tambah dari sini dengan sudut 120 derajat ya. Nah, ini 60 derajat tapi karena sebelah sana jadi 120 derajat. Tab 120. Tab. Oh, salah ya teman-teman. Berarti 60 derajatnya. Tab 60. Tab. Oke. Kita panjangin aja ukurannya ngasal. Habis itu di sini kita mirror. Oke, setelah jadi garis seperti ini, kita move garisnya teman-teman. Kita pilih titik ini sebagai acuannya. Kita geser sampai dia mendekati lingkaran. Yang ini juga sama. Kita dekati. Straight. Oke. Kalau sudah dekat, selanjutnya adalah kita pilih opsi di parametrik. Kita pilih yang ini ya teman-teman, atau tangan. Nah, kita pilih objeknya, yang pertama kita pilih lingkaran, habis itu kita pilih garis sebelah sini, kita enter, kita pilih lagi lingkarannya dan juga kita pilih garisnya, maka dia sudah otomatis akan tersambung. Selanjutnya kita trim, hapus bagian yang nggak perlunya. Oke. Nah, maka di sini untuk sudut yang pandang yang pertama itu sudah selesai teman-teman. Sudut pandangnya jadinya akan seperti ini. Bisa kita lihat contohnya, sudah pernah saya buat. Ya, bentuknya akan seperti ini. Dan selanjutnya kita akan membuat sudut pandang yang kedua. Itu sudut pandang dari sisi sebelah sini. Dari sisi sebelah sini. Dengan lebar 70 dan juga tinggi 25. Kita mulai dengan sebuah line lagi. Kita mulai dari sebuah line 25 tingginya, lebar 70, tingginya 25. Kita sambungin. Nah, setelah itu kita akan membuat garis bantu sebelah sini dari tengah ke kanan 17, ke kiri 34. Nah, setelah itu
Kita akan membuat garis kembali. Kita pilih sudut ini endpoint dari 34 tadi. Nah, kita tap yaitu 120 derajat. Kenapa begitu? Nah, di sini ada kemiringannya 60 derajat. Jadi kita pilih 120 derajat ya teman-teman. Tap 120. Tap. Nah, kita panjangin aja panjang yang asal. Oke. Setelah itu sebelah sini juga sama. Bikin AutoCAD tugas 3. Kita akan ada. Boleh. Hah? 100 MB-an. Oke, kita pilih sebelah sini. Jangan. Setelah selesai seperti ini, kita buat line lagi, teman-teman. Dari midpoint setinggi atau sebesar 12 ke atas. 12. Kita pilih kanan. Kita trim bagian yang tidak perlu. Anjing. Oke, teman-teman, setelah selesai kita trim, jadinya akan seperti ini ya teman-teman. Untuk selanjutnya kita akan menggambar bagian sebelah sini. Bagian sebelah sini nih, besar 10 teman-teman. Tapi sebelum menggambar ini, langkah lebih baiknya kita menggambar bagian ini dulu, penopang lingkaran ini. Dengan jarak 12. Oke, kita buat garis dari sini 12 dan ke atasnya kita samakan dengan yang ini. Dengan ini ya teman-teman. Kita pilih endpointnya. Nah, Nah, kita pilih sebelah sini dengan panjang 46. Karena kenapa 46? Dari sini ke sini itu 12, dari sini ke sini itu 12 kayak tadi. Kita satukan garisnya. Setelah itu, maka kita akan membuat lingkarannya. Dengan jarak dari sini kita ambil dari sini patokannya. Oke. Geser ke kirinya 2. Karena kan tadi lebarnya udah 46. Ke 50 kan kurang 4, berarti kiri 2 kanan 2. Ini 2. Ke atasnya kita samakan dengan ini. Ke kanannya 50. Ke bawahnya SAR 23. Nah, maka tampilannya akan seperti ini teman-teman. Garis miring ini ya teman-teman. Tapi kita akan menggambar satu, karena kan kita menggambar dari sudut pandang samping sebelah sini. Jadi kita buat line. Line-nya itu di sini ya teman-teman. Tengah-tengah sini. Ini 5. Nah, ke atasnya kita ngikutin sini. Nah, ini kita trim bagian yang nggak perlunya. Nah, maka tampilannya akan seperti ini teman-teman. Nah, setelah itu kita akan
membuat tanda bahwa di situ itu ada sebuah lingkaran atau berbentuk lingkaran dengan menggunakan garis putus-putus. Nah, kita pilih ini, ada set 2, kita pilih patokannya seperti berikut. Nah, yang ini ya teman-teman. Besar 50. Kita buat lagi yang ini. Yang ini, kita buat yang ini. Besar 50. Kita buat lagi yang ini. Besar 50. Oke, maka bentuknya akan seperti ini ya teman-teman. Nah, ini bentuk yang sudah jadinya. Nah, dia bentuknya seperti ini. Nah, setelah itu, setelah jadi, maka kita akan fillet. Yang mana, Zar? Kita fillet R-nya 3. Kita fillet ya guys ya. Oke, setelah kita fillet, kita akan mengtrim atau menghapus bagian yang tidak perlu. Salah. Oke teman-teman, maka gambarnya sudah jadi untuk sudut pandang yang kedua. Selanjutnya kita akan menggambar sudut pandang yang ketiga ya guys ya. Dengan mulai dari sebuah garis. Nah, oke teman-teman, setelah jadi sudut pandang yang kedua, kita akan menggambar sudut pandang yang ketiga ya teman-teman. Seperti biasa, dimulai dengan sebuah garis. Kita berpatokan di sini. Nah, dengan lebar 120 dan juga tingginya 70. 20. Oke. Nah, setelah itu kita akan pilih bagian ini. Nah, kita akan copy selection. Oke. Setelah itu kita akan merotate teman-teman. Kita akan merotate sebesar 90 derajat. Nah, setelah itu kita akan move. Kita ulangi. Oke. Kita move dulu. Kita akan move lagi ya teman-teman, atau kita akan rotate. Kita enter. Setelah kita enter, kita rotate.
sebesar 90 derajat. Lalu ini kita move. Ini sebagai patokannya. Oke, maka akan jadi seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat sebuah garis. Setelah itu kita buat line dari sebelah sini 120. Setelah itu kita akan buat lagi sebuah garis yang menandakan 20. Oke. Selanjutnya kita akan membuat patokan di sebelah sini. Tapi kita ganti dulu garisnya. Di bylock kita akan buat patokannya lagi. Kita buat L garis dengan patokan yang ini. Sebesar 23. Ini juga patokannya. Oke, habis itu selanjutnya akan kita mirror. Kita pilih dulu objeknya, kita enter, kita pilih titik tengahnya. Oke. Nah, setelah itu, setelah jadi seperti ini, kita akan membuat sebuah patokan lagi dari sebelah sini. Ya, dari sini kita buat di sini. Buat lagi dari sebelah sini. Oke. Setelah itu kita buat lagi. Sebelah kirinya. Oke, setelah ini kita buat lagi garis patokannya dari sini ya teman-teman. Apa sih gue lagi gabut lo? 50. Oke, maka akan seperti ini ya teman-teman. Nah, kita ubah dulu garis yang ini. Oke, kita ubah menjadi garis putus-putus. Oke, maka akan seperti ini ya teman-teman. Bisa dilihat contohnya.
Setelah jadi seperti ini, nah berarti di sini kita sudah selesai. Tinggal satu lagi patokan, yaitu, yaitu dari sebelah sini. Nah, kita buat garisnya tampak dari sebelah sini dengan patokan sini. Nah, selanjutnya patokannya sini. Oke, ke atasnya 10. Kita trim di bagian sini. Nah, setelah itu kita buat lagi ya garisnya. Nah, dengan patokan ini dan patokan ujungnya sini. Oke. Ini buat patokannya juga. Ini 10. Juga sama. Nah, setelah itu kita trim. Nah, maka akan seperti ini ya teman-teman bentuknya. Nah, ini bisa kita hapus. Nah, untuk hasil akhirnya untuk gambar yang kedua akan seperti ini teman-teman. Nah, dari gambar seperti ini akan timbul gambar seperti ini teman-teman. Nah, mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.